Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzilahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya terhadap kita semua. Sehingga kita bisa nonton video singkat ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Yogi Imam LC MAG, dan teman-teman yang telah menonton video ini. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 2 orang, yaitu Melgia Putri dan saya sendiri, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang macam-macam pembagian hadis. Kedudukan hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berasal dari perkataan maupun perbuatan yang dilakukan Nabi semasa hidupnya. Dalam fikih, peranan hadis sangat penting untuk menentukan satu hukum. Semasa Khalifah Utsman bin Affan dilakukan pembukuan beberapa hadis yang berserakan sehingga kita tahu kitab Sahih Muslim, kita Sahih Bukhari dan sebagainya. B. Pembagian hadis kuantitas sanad. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad pada setiap tindakan terdiri dari banyak perawi dengan sepakat untuk tidak berbohong atas kejadiannya. Syarat hadis mutawatir: 1. Adanya kesepakatan atas banyak perawi. 2. Seimbang tiap tabaqatnya. 3. Berdasarkan tangkapan panca indera. B. Pembagian hadis mutawatir. 1. Mutawatir lafzi, yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Misalnya, yang artinya, barang siapa berdusta atasku secara sengaja, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis riwayat muttafaqun ilaih. 2. Mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir namun lafaznya tidak. Yang artinya, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kecuali ketika istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat ketiaknya yang putih. Hadis riwayat Bukhari nomor 1031 dan Muslim nomor 895. 3. Mutawatir amali. Yang dimaksud dengan hadis ini ialah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi SAW mengerjakannya, menyuruhnya, atau selain dari itu. Dan pengertian ini sesuai dengan ta'rif ijma'. B. Hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Al-ahad jamak dari ahad. Menurut bahasa berarti al-wahid atau satu. Dengan demikian, kabar wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. B. Pembagian hadis ahad. 1. Hadis masyhur. Hadis ini dinamakan masyhur karena tersebar luas ke masyarakat. Hadis masyhur ini ada yang berstatus sahih, hasan, dan dhaif. 2. Hadis aziz. Hadis ini secara istilah diartikan hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 atau lebih. Dinamakan demikian mungkin hadis datang dari jalan lainnya. C. Hadis gharib. Hadis ini secara bahasa artinya sendiri atau menyendiri. Menurut ilmu hadis, hadis gharib adalah hadis yang menyadari seorang perawi dalam periwayatannya terbagi menjadi 2, yakni 1. Hadis gharib mutlak, yakni hadis yang menyendiri dengan satu periwayatannya dari seorang perawi saja di ujung sanad. 2. Hadis gharib nisbi, ini hadis yang diriwayatkan oleh orang atau lebih pada asal sanad, namun di pertengahan terdapat tingkat satu perawi saja. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekannya persilahkan. Yang C. Hadis menurut kualitas dan sanadnya. Yang pertama, yakni hadis yang sanadnya bersambung, tidak ada cacat, dikutip dari orang yang cermat dan adil, sampai sanad berakhir pada Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Syarat-syarat hadis ini: yang pertama, kedobitan atau ketelitian seorang perawi yang bagus. Yang kedua, sanadnya bersambung. Yang ketiga,
dikutip dari orang adil dan isinya tidak cacat. Kedua, hadis hasan, yakni hadis pertengahan. Untuk membedakan dengan hadis sahih adalah batasan yang dimiliki oleh keadilan perawi yang kurang ingatan, sedangkan hadis sahih memiliki perawi yang kuat ingatannya. Hadis ini terbagi dua, yakni yang pertama hadis lizatin, yakni hadis yang telah memenuhi kriteria hadis hasan tersebut, tidak perlu mempertimbangkan yang lain. Yang ketiga, hadis hasan lil ghairi, yakni hadis yang dhaif tapi bukan karena perawinya ingatan buruk atau pelupa, tetapi hadis ini tetap sah digunakan karena banyak perawi yang merawikannya. Ketiga ialah hadis lemah, yakni semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis mempunyai sanad yang tidak diketahui dengan pasti, dan hadis-hadis ini masih bisa naik derajatnya jika banyak perawi yang meriwayatkan. Baik, mungkin hanya itu hasil diskusi kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan kami ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.